Gue beta mau tanya kalau dari hotel situ Ya, untuk beta pergi ke Mardika tuh oto apa ya? Mardika. Hmm? Naik angkot Sabarang saya akan masuk pasar. Oh masuk pasar. Iya. Opa Simon itu bikin perahu cengkeh itu dari tahun 50-an. 50-an dia bikin. Zaman itu masih dipesannya tuh cuma buat orang-orang tertentu aja, biasanya kenil-kenil yang mau, kebetulan dia tinggal di Belanda, terus dia pesan sama opa. Terus semakin berkembangnya pesanan semakin banyak, jadi warga-warga Ambon juga sebagian ada yang pesan. Nah, sudah warga Ambon pesan itu, negara zaman itu kalau nggak salah masih Bung Karno ya, Bung Karno presidennya. Itu juga pemerintahan pada saat itu, kalau pada saat ke Ambon itu ambil oleh-olehnya juga perahu cengkeh. Nah, yang pesannya itu ya dipesannya di rumah Mardika, yang dimana waktu itu Opa Simon sendiri yang bikin bersama dengan anak-anaknya. Sabar. Nama Maminet yang lengkap Aleta Netif Mustamu. Maminet nikah dengan Domingus Abraham Walasari. Kakak dari Simon Mustamu. Papa saya yang nama Jan Nikolas Mustamu, adik dari Simon. dari Papa Simon Mustamu. Papa saya nikah dengan Yakoba Patiahuan. Saya bersaudara 7 orang. Pertama, Francina Mustamu yang paling tua. Yang nomor 2, Helena Mustamu. Yang nomor 3, Mateus Mustamu. Nomor 4, Cornelia Mustamu. Yakob Mustamu. Aleta Mustamu. Alexander Mustamu. Opa Simon itu berapa bersaudara? Ada 6. Opa Simon, Jan Nikolas, Cornelis, Yosias, Yohanes, itu yang laki-laki. Lalu yang perempuan, Elena sama Paulina. Opa Simon punya istri, Net Fam. di Bali. Anak Pak Simon, Ya, Opa Simon punya anak tuh, namanya siapa-siapa yang dari anak pertamanya? Bernesi, Ya, Jan Nikolas, ya. Cornelis, Jakobus, Wilhelmus, lalu 2 yang meninggal, terus saya sendiri, Lambert, Ellen, Jubelina, dan Helen. Nama saya Yubelina Theodora Sumo Subroto Mustamu. Anak ke-7 dari 10 bersaudara. Yang pertama Barnesi Mustamu, yang kedua Jan Nikolas Mustamu, yang ketiga Cornelis Mustamu, keempat Yakobus Mustamu, kelima Wilhelmus Mustamu. Sesudah itu ada 2 anak yang meninggal, dan berikutnya lagi Lambert Mustamu, terus saya Jubelina Theodora Mustamu, dan Helena Barbalina Mustamu. Opa itu kebetulan pada waktu itu adalah seorang pembuat perahu cengkeh dari Ambon.
Dan pembuat perahu cengkeh itu pada waktu itu hanya Opa sendiri. Dan selalu kalau ada pimpinan-pimpinan dari Jakarta datang ke Ambon, mereka selalu pada waktu itu dengan Presiden Soeharto atau Soekarno, mereka selalu ambil barang yang Opa buat untuk kenang-kenangan atau souvenir ke Jakarta. Ini adalah hasil karya dari Bapak Om, Papa saya yang tercinta di Ambon. Hasil karya perahu cengkeh ini adalah hasil karya Bapak Simon Mustamo dengan Bambe, dengan saudara-saudaranya yang bikin ini perahu cengkeh. Papa nama siapa? Nama lengkap? Cornelis Mustamo. Sekarang Papa umur berapa? Sudah 89. Papa keluar dari Ambon itu tahun berapa dan umur berapa? Habis LMS sudah tahun berapa tuh? Umur? Ingat nggak? Umur masih sekitar 14 apa 15. 15 atau 14. Yang Papa dapat dari Opa Simon waktu bikin perahu cengkeh, Ya. itu apa yang Papa dapat? Pelajaran apa? Tidak apa-apa. Cuma bisa punya kerja tuh cuma bikin peti Seperti gabah-gabah. gabah-gabah Aha. sama pergi cari bulu leba tuh buat susu cengkeh. Iya. Itu kita pekerja itu aja. Kotak itu kasih masuk perahu cengkeh ke dalam kotak itu, maksudnya Papa bikin kotak itu ya? Di itu kotak apa namanya gabah-gabah itu. Iya, kotak Iya. gabah-gabah itu buat kasih masuk perahu di dalam situ ya? Maksudnya Iya. Papa yang bikin kotaknya? Kasih masuk di situ. Jadi cuma ikan dari bawah ya, susu jarum Ya. kasih masuk di dia punya apa namanya gitu. Kasih masuk di situ, kasih turun naik susu sudah 2 kali bikin sudah kuat tuh. Jadi kerjanya cuma begitu. Tapi yang kasih masuk tuh kadang-kadang beda sering kasih masuk. Beda cuma punya kerja, cuma bikin peti itu, Ya, peti dari gabah-gabah, gabah-gabah sama cari bambu atau apa nih pakai kasih bungkusnya dengan kertas koran. ya. Bungkus ya kertas koran saja. Kerjaannya cuma itu. Jadi kadang kita orang bikin papeda itu, Ya. papeda satu-satu. Kadang itu buat tempel koran. Oh iya, buat tempel koran di gabah-gabah for tutup ya Pak ya? Di petinya. Iya, iya, di peti itu. Nah itu kerjanya cuma itu. Nama saya Hendrika Mustamo Bilpoman. Saya menikah sama Wilhelmus Mustamo, anak kelima dari Bapak Simon Mustamo, perahu cengkeh. Pada saat Mama menikah, Mama pasti kenal Opa kan? Opa Simon. Apa, ya Opa Bu, yang kita sebut Opa Bu. Pesan-pesan apa yang Mama dapat selama Mama kenal sama Opa Bu? Selama menikah, kenal dengan Opa Bu Mustamo itu orangnya
pembuat perahu cengkeh yang bagus. Orangnya tekun, rapi, rajin, dan sesuatu yang dikerjakannya, perahu cengkeh dan lain-lain, asbak, itu satu hasil yang paling bagus, yang sangat dicintai oleh orang-orang, sehingga pesanannya selalu tidak pernah berhenti. Asal kuasa perahu cengkeh itu dari mana, Pak? Ambon. Ambon. Pertama kali yang buat itu siapa? Wilhelmus Mustamu turun kepada Simon Mustamu, Ya. terus ke anak-anaknya. Oke. Pak, yang kedua, perahu cengkeh itu bahan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan perahu cengkeh? Cengkeh, bambu, benang, gapa-gapa. Untuk satu perahu cengkeh, satu tiang, itu berapa bahan yang perlu diperlukan dan berapa lama? Satu buah 1,5 kilo. Cara buatnya kira-kira 5 hari. 5 hari ya. Untuk satu tiang. Satu tiang. Perahu cengkeh itu bahan apa saja yang diperlukan untuk pembuatan perahu cengkeh? Cengkeh, bambu, benang, gapa-gapa. Caranya bagaimana cara untuk pembuatannya? Dan cengkehnya Pertama. dipanggang, Ya, besoknya baru diangkat lalu ditusuk di bambu. terus Terus cair, terus lalu ukur dia punya malam. Ukur, terus cair, itu ikat dan benang dulu baru kita cair. Dia kan punya form, ada yang buat dari rotan. ya, Lalu kita jahit untuk itu rotan itu sama cengkeh yang ditusuk, ya, baru kita jahit yang sudah ditusuk muka tuh. ya, Dan itu lalu dijahit berbentuk dia punya body. ya. Itu butuh waktu berapa hari? Ya paling 2 hari, 2 hari. Untuk perendaman cengkehnya sendiri berapa hari? 1 siang 1 malam. Oke. Untuk bikin bambu untuk tusuk cengkeh 1 hari itu dia sampai tusuk dia bisa 1 hari. Sebelum kita membuat perahu cengkeh ini, cengkeh itu selalu direndam dulu. Sudah direndam, baru dibiarin kering, baru mulai ditusuk. Dan tusuk itu bukan pakai kawat, tapi pakai bambu. Ada juga umpamanya seperti di pinggir-pinggir ini, itu cengkeh itu, ini kan ada kepalanya. Kepala ini harus dipotong dulu, baru bisa dipakai untuk pinggiran-pinggiran ini. Satu, dua, tiga. Lurus ya. Ya. Kalau perahu cengkeh itu keluarga Mustamu, Opa sama Sakena dia apa? Ya, Om Dan, aku mau tanya seberapa kenal Om Dan dengan Mustamu Perahu Cengkeh? Saya sendiri pribadi mengenalnya dari mertua saya, Teo Puring. Itu sangat dekat dengan keluarga Mustamu. Khususnya Mustamu Perahu Cengkeh ya? Ya, Mustamu Perahu Cengkeh. Karena beliau sendiri, kalau saya nggak salah sih, anak seraninya dari Opa. Pak S. Mustamu ya? Ya. Ya. Perahu cengkeh yang pertama namanya perahu cengkeh karena itu bentuknya tradisional dengan 2 tiang. Itu dibuat oleh Opa Mustamu dan keluarga Mustamu lah, dengan anak-anaknya. Kemudian yang kedua, pada waktu saya kerja di Peti Kemas Priok, Jakarta International Container Terminal, JCT, saya waktu sebelum pensiun, saya ada buat
perahu cengkeh, bukan perahu cengkeh, tapi kapal yang lebih modern, namanya kapal kontainer Jakarta International Container Terminal. Itu saya buat dengan pertimbangan bahwa melestarikan cengkeh, karena Indonesia itu dikenal dari dunia dari dulu itu dengan cengkehnya. Dulu dibawa ke Indonesia itu dengan perahu, tapi kalau sekarang dengan kontainer. Makanya itu saya sempat melestarikan ini. Makanya di tempat saya ini ada dua, satu perahu cengkeh dengan 2 tiang, dan yang satu adalah kapal kontainer, itu modern. Jadi memang modern sekali. Itu yang buat dari Om Yan Mustamo. Itu permintaan saya pada waktu saya masih di Peti Kemas Priok sebelum pensiun. Rencananya kapal kontainer ini saya sudah majukan waktu itu ke Museum Rekor Indonesia untuk dijadikan sebagai kapal kontainer dari bahan cengkeh yang terbesar di Indonesia. Dan prinsipnya pada waktu itu sudah berjalan, hanya saya keburu pensiun, jadi akhirnya terputus. Yang mengerjakan itu adalah Pak Om Yan Mustamo. Dan kami bersaudara itu semuanya bantu-bantu Opa untuk membuat perahu cengkeh itu, karena menurut Opa perahu cengkeh itu hanya boleh dibuat di rumah Mustamo saja, nggak boleh keluar dari rumah Mustamo. Ataupun sampai Opa pernah kasih tahu yang kalau keluar dari rumah Mustamo terus ada anak yang mau bikin juga, mungkin bisa bikin cuma sementara, tapi nggak bisa untuk seterusnya. Dan juga mungkin udah terbukti pada kakakku yang nomor 2, Yan Nikolas Mustamo, yang pernah buat itu di Jakarta. Dan Bu Yan ini juga memang hanya buat beberapa buah aja, sudah itu sudah nggak bisa diterusin lagi, karena mungkin itu udah perintah dari warisan yang ada di Ambon itu. Dan pada waktu itu yang selalu menemani Opa buat itu adalah Barnesi Mustamo, Yakobus Mustamo, Rambert Mustamo, dan Wilhelmus Mustamo. Kalau 2 kakak lagi, mereka itu sudah merantau ke Jakarta. Dan saya sama adik saya, Reni, kami berdua ini sebenarnya masih duduk sekolahnya di SMP. Kami ada juga bantu-bantu sedikit-sedikit. Nah, pembuangan dari kepala-kepala cengkeh ini selalu Opa kasih untuk saya sama Leni. Kami berdua suka jual ke ada orang-orang Jawa di Ambon yang mereka suka beli untuk bikin rokok kretek. Itu hanya kerjaan kami berdua. Jadi kami tidak begitu fokus ke ikut buat perahu cengkeh. Perahu cengkeh itu dibuat memangkah sudah di rumah tua di Jalan Mardika, atau sebelumnya pernah dibikin di tempat lain? Perahu cengkeh ini dari awal buatnya tuh di rumah tua di Harum Mardika. Justru itu Opa tekan supaya tidak boleh keluar buat ke tempat lain selain di rumah situ. Rumah Mardika, Mardika. Itu ya, yang tulis S. Mustamo. Mama sempat tahu nggak berapa banyak yang pernah Opa Bu bikin atau Opa Emus bikin perahu? Paling banyak selama kita kenal dengan keluarga Mustamo dari sebelum menikah sampai mereka opanya meninggal, itu banyak sekali perahu cengkeh yang dipesan. Malah ada kapal juga yang dikasih gubernur waktu itu pesan bentuk kapal yang bagus, bentuknya sama dengan kapal yang dikasih gubernur untuk dibikin oleh Opa Bu, dan hasilnya paling bagus, paling memuat. Jadi gubernur waktu itu menurut saya udah lupa,
tapi orangnya sangat senang karena hasilnya persis kapal yang dibuat dengan gambarnya. Selain perahu cengkeh, apakah bisa dibuat tidak menggunakan cengkeh? Dan bisa. Cuma tetap harus dari cengkeh ya. Dan cengkeh karena perahu cengkeh. Ya. Apakah bisa dibuat pelatihan untuk perahu cengkeh? Pelatihan untuk perahu cengkeh kayak misalkan Anes mau latih, minta tolong papa gitu bikin buat, itu bisa nggak sih? Bisa. Bisa, tapi cuma buat anak itu Mustamo kan? Iya. Luar itu saya bisa. Bisa. Pembuatan perahu cengkeh itu dijual atau diberikan secara cuma-cuma? Dijual berdasarkan pesanan dia. Pembelinya tuh berasal dari mana saja Pak? Kalau Papa ingat, saya ingat Papa. Ya, dari kantor gubernur, ada orang Tionghoalai yang beli itu. Ya, kira-kira untuk satu tiang itu di harga berapa Pak? Zaman itu, waktu itu? 150.000 untuk satu tiang. ya. Untuk dua tiang? Dua tiang 250. Oke. Selain Papa, itu siapa saja saudara-saudara Papa yang bisa bikin perahu cengkeh? Ya Nicholas, ya Yakobus, itu saya sama papa. Abang ya. Apakah ada cengkeh-cengkeh khusus yang terbaik itu seperti apa? Seperti orang Ambon bilang cengkeh kundi. Ada dua macam cengkeh itu, ada cengkeh hutan sama cengkeh kuning yang pakai buat cengkeh kuning. Buat cengkeh ini cengkeh kuning. Kalau cengkeh hutan memang dia besar, cuma dia nanti itu jamur. Kalau basah terus dia jamur. Untuk mendapatkan cengkeh kuning dari cengkeh hutan itu dapatnya dari mana Pak? Di pohon memang ada, tapi juga kalau yang jual cengkeh itu ada yang pohon cengkeh, ada yang cengkeh kuning, ada yang cengkeh hutan loh. Membedakannya apa antara cengkeh kuning dan cengkeh hutan? Yang cengkeh hutan dia besar sekali, dia panjang. Tapi kalau cengkeh kuning itu cengkeh panjang sekali, besar. Jadi yang biasa digunakan itu cengkeh hutan dan cengkeh kuning. Cengkeh kuning. Cengkeh kuning untuk pembuatan perahu cengkeh. Iya. Keluarga dari Opa Simon ini ada beberapa bersaudara. Tapi dari beberapa bersaudara itu hanya Opa Simon sendiri yang diberikan warisan untuk buat perahu cengkeh ini. Jadi mungkin saudara-saudara yang lain pun mereka tuh sama sekali nggak bisa. Nggak tahu bagaimana cara buatnya. Hanya Opa Simon sama anak-anaknya sendiri yang buat perahu cengkeh ini. Dan sampai sekarang ini mungkin di Ambon itu selalu terkenal dengan nama Mustamo Perahu Cengkeh. Karena pada waktu itu hanya Opa sendiri yang buat. Pernah tahu nggak Papa Emus waktu Opa masih ada itu bagian pekerjaannya apa sih? Waktu Papa masih ada itu? Suami saya waktu Pak Emus Mustamo itu, waktu Opa Bu masih hidup, mereka kerja bersama. Jadi pekerjaan mereka itu sudah dibagi. Ya. Ada yang potong cengkeh, ada yang pilih cengkeh mana yang terpakai, mana yang harus tidak terpakai. Lalu yang bagus-bagus itu dipilih untuk bikin bentuk orang. Nah, nanti jadi cengkeh itu dipakai, tidak sembarang cengkeh itu mesti dipilih. Yang bagus baru dipakai, yang tidak bagus tidak terpakai. Kenangan tentang Opa tuh buat Mama sendiri bagaimana? Dengan anak-anak dan cucunya Opa, misalkan Bung atau Usitet atau siapa, itu punya kenangan sendiri nggak dari Opa? Oh, Opa Bu itu orang yang sayang anak cucu, suka berbagi dengan siapa saja, ramah, dan ingin membagi
pekerjaan perahu cengkeh ini untuk anak-anak, tapi anak-anak kurang tekun. Kurang tekun. Kalau anak-anak tekun tuh paling bersyukur. Malah beta sendiri menyesal kenapa beta punya anak-anak salah satu yang bisa bikin perahu cengkeh. Menyesal sekali. Kalau ada yang bisa mengembangkan akan lagi, berarti itu salah satu salah satu hiasan yang bagus, yang berharga dari Maluku. Papa Emu sendiri bisa nggak Pak pada saat waktu itu bikin perahu? Oh, Pak ini bikin, tapi kan orang sudah bagi-bagi. Jadi siapa bikin ini, siapa bikin jadi sama orang-orang siapa bikin, badan perahu siapa bikin. Jadi satu-satu sudah dengan dia punya batu-batu kerja. Iya. Tapi yang paling bagus yang bisa kerjaan aku semua itu pembanding sama Papa Obo. Kalau Papa Emus tuh yang terlalu Rapi. yang terlalu rapi. Tapi bisa. Sen tekun, bisa, tapi sen tekun. Orang harus kerja begitu, orang yang betul tekun. Tapi pekerjaannya untuk sambung-sambung itu, jahitnya itu orang yang betul-betul bisa. Kalau Papa Emus yang bisa. Kurang kurang sabar, kurang tekun, kurang teliti. Kalau Papa Bang yang Papa Obo bisa. Jadi masing-masing dari anaknya Opa tuh semuanya beda-beda ya Pak. Dari Maici pekerjaannya beda. Papian, Papa Ye kan bikin peti toh for kasih masuk perahu ya. Peti gabung-gabung. Iya. Papa Obo tuh beda begitu ya. Orang punya kerja lain lagi. Iya, beda-beda, lain-lain. Kita pun kerja cuma bikin peti gabung-gabung aja. Iya. Sama pilih cari bulu leba itu. Bulu leba untuk tusuk peti itu. Tusuk cengkeh. Buat tusuk Cengkeh. itu. Nah, Bila bekerja cuma itu. Pak, masih ingat nggak Pak untuk satu kapal perahu cengkeh? Tadi yang kerja betul itu cuma Lambert. Dan siapa? Bapak Obo? Sama dia Om Kobis? Lambert, Ya. Kobis, Aha. Wilhelmus. Yan? Itu yang kerja-kerja itu. Aha. Cuma orang tiga tuh, orang keempat Aha. yang bikin itu perahu. Papian Seng? Ya, Papian Yan Seng? Yan Seng ikut bikin? dia juga ikut. Oh ikut? Ikut juga. Ya. Kita waktu pulang kampung sini, dia bilang kenapa ini Lambert? Dia tidak teruskan ini usaha ya. Ya. Tapi ya, mau bilang bagaimana? Pertama modal. Ya. Modal dia tidak punya modal. Itu modal kalau dia betul-betul mau kerja, bisa pinjam dari bank. Ya. Kira-kira ya bisa enggak? Ya. Kita bisa pinjam dari bank dengan perjanjian. Nanti kalau usaha ini maju, kita ganti uang. Gitu aja. Tapi sampai di sini, ya dia diam-diam begitu aja. Lambert masih bagus, Ya. mata masih bagus. Ya. Tapi dia tidak mau usaha. Usaha itu karena modal. Ya. Pertama modal tidak punya. Modal itu kalau usaha mau buka bisa kita pinjam dari bank. Apalagi waktu sekarang ini si Yone itu masih berkuasa ya. Ya. Jadi kita masih via dia kita bisa pinjam via BNI.
Tapi orang nggak mau usaha. Papa Bang susah yang bisa tusuk akang perahu karena tangannya susah sakit. Oh iya. Ya, karena kan dulu-dulu waktu masih muda, untuk tusuk-tusuk akang jadi kayak mungkin pernah ketusuk atau apa barang baru rasa tuh sekarang-sekarang. Itu. Sebenarnya kerjanya tuh nggak banyak no. Kalau mau. Iya. Tapi kalau kita nggak mau ya akan jadi berat buat kita orang. Iya. Tapi kalau kita mau betul-betul, semua kerja tuh enteng. Iya. Jadi kita pulang sampai di sini tahun 2005 tuh, dia diam-diam aja gitu. Iya, tangan susah sakit. Tangannya sakit. 2005 tuh tangan susah sakit kalau saya nggak salah. Dari tahun 2000 tuh tangan susah sakit. Aku nggak tahu tuh bagaimana, kenapa sampai dia nggak mau buka. Padahal kalau dia mau buka tuh bisa pinjam di bank via Diona ya. Iya. Diona waktu itu masih tergantung BNI. Jadi Diona pun boleh usaha, bisa kasih pinjam dulu. Nanti kita orang usaha pelan-pelan baru ganti ya. Iya. Mama tahu semua nggak anak-anak dari Opa Simon itu siapa-siapa dari pertama sampai terakhir? Masih ingat nggak nama-namanya? Oh, pertama kan Mama Iti. Ya. Kedua tuh Tian. Ya. Ketiga Papa Yeye. Keempat Papa Ombo. Kelima Papa Emu. Keenam Mama Lina. Papa ini itu Papa Bambe. Papa Bambe. Terus Tante Lina, Tante Leni, yang diaken Angki. dengan es Mustamu itu perahu cengkeh, Mustamu perahu cengkeh. Belanda mau kasih Iya. perahu cengkeh satu buat ratu. Oh. Terus Direktur Ferry, tapi dia sudah meninggal dia. Jadi ini tanda mata ini karena beta pernah pergi di Istana Cipanas. Iya. Di Istana Cipanas beta masuk. Tapi masuk dalam perjalanan bisa ditahan. Ditanya, Anda ini dari mana? Iya. Saya bilang, saya cuma jadi kernet. Iya. Jadi saya, kalau bisa jalan aja terus. Jadi bisa masuk sampai di dalam. Di Istana Cipanas, Soekarno pun tempat tidur punya. Tapi betul balik muka betul-betul ini perahu cengkeh masih ada di sini. Oh. Di Istana Cipanas. Tapi itu tidak sembarang orang masuknya. Iya. Iya. Bisa masuk Istana Bogor, Iya. Istana Cipanas. Iya. Selain di Jakarta, itu ada nggak di luar negeri? Oh, di Belanda ada. Oh, di Belanda ya. Di mananya itu tepatnya tahu nggak? Setahu beta cuma di Boven-Smelde. Oke, Boven-Smelde. Luar negeri itu ada negara lain mungkin? Tahu cuma di Belanda. Ya. Terus untuk di Ambon sendiri, orang bisa lihat perahu cengkeh sekarang tuh yang Mustamu bikin tuh di mana, mah? Oh, banyak, tapi saya tahu di rumah-rumah Sapa. Saya tahu di rumah-rumah Sapa, tapi banyak kok yang masih ada perahu cengkeh asli ya. Oke. Untuk sampai saat ini yang kita bisa lihat real, kalau Mama lupa itu menurut Mama itu banyak, kira-kira kita bisa lihat tuh di mana? Di museum kah atau di rumah siapa kah? Pernah masuk di museum kalau saya salah.
museum di Ambon sini ya, di Siwalima ya. Ini perahu cengkeh jangan sampai dia hilang sama sekali dari karya dari Papa Simon Mustamo. Kalau bisa anak cucu tolong diteruskan dan menjadi kenang-kenangan untuk orang tua yang pernah buat ini perahu cengkeh. Karena ini perahu cengkeh sudah tidak ada lagi orang yang bikin seperti ini. Karena ini karya yang sungguh-sungguh luar biasa. Di waktu perahu cengkeh ini dibikin, belum ada orang yang buat perahu cengkeh ini, hanya mata rumah Mustamo, yaitu Opa Simon Mustamo. Jadi saya minta anak cucu, kalau bisa, kalau ada masih mau punya perahu cengkeh yang seperti ini, tolong dirawat, disimpan dengan baik, dipelihara dengan baik, supaya ini barang dia berupa ini adalah karya yang sungguh luar biasa yang tidak dapat diketemukan lagi. Minta tolong dari anak cucu supaya bisa merawat, yang punya perahu cengkeh ini dirawat dengan baik-baik. Saya sangat senang sekali dan sangat bangga dengan perahu cengkeh ini. Sebagai orang Ambon, sebagai orang Maluku, ini suatu kebanggaan karena bisa membuat sesuatu dari cengkeh, dari bahan yang kecil menjadi besar, menjadi perahu. Kemudian saya juga buat menjadi kapal kontainer yang saya inginkan bisa dilestarikan ini. Jadi saya minta pada anak cucu dari keluarga besar Mustamo, lestarikan ini, kalau bisa dibelajar lagi agar warisan dari keluarga besar Mustamo ini jangan hilang begitu saja. Karena sampai saat ini perahu cengkeh yang ada sekarang dengan perahu cengkeh ini ada perbedaan yang sangat jelas. Orang yang tahu, yang bisa tahu ini buatan Mustamo atau ini bukan dari Mustamo. Dan saya juga minta kepada keluarga Mustamo, pada anak cucu, coba dibuatlah hak paten ini, karena ini menjadi warisan untuk generasi ke depan. Sekali lagi saya sangat bangga kalau ini bisa dilestarikan, kalau bisa ada dari keturunan keluarga besar Mustamo ini ada yang meneruskan membuat perahu atau kapal dari cengkeh ini. Semua anak cucu kalau bisa teruskan pekerjaan usaha yang sudah bertahun-tahun sudah tidak meneruskan karena meninggalnya orang tua kita. Tapi yang anak-anak cucu yang sekarang, apa yang akan datang, kalau bisa usahalah. Kita gimana saja, pokoknya kita mau usaha pasti jadi. Usaha bikin perahu cengkeh ya Pak maksudnya ya? Perahu cengkeh ya. Ya, yang Opa Simon wariskan ya? Karena itu terkenal bukan cuma di Indonesia aja. Ya. Tapi di seluruh dunia itu terkenal. Ya kalau yang untuk buat perahu cengkeh ini memang susah ada lagi. Ya karena masing-masing sudah punya kehidupan sendiri dan tanggung jawab masing-masing sendiri. Ada yang kerja di kantor, jadi langsung bisa kembali buat usaha cengkeh itu. Sama-sama tahun ini sebagai anak cucu itu apa? Dari Papa sendiri. Ya, kesannya paling tuh bilang lain hidup saya yang lain juga. Buat anak cucu ya? Ya, bagaimana lain hidup saya yang lain, biar lain jauh dari lain, tapi lain saya yang lain juga supaya nikah anak cucu Mustamo itu supaya bisa tahu ya ini memang Mustamo project ini anak cucu.
beta mengharapkan sangat anak-anak cucu dari Opa Bu Mustamu nih bisa melanjutkan pembuatan perahu cengkeh ini dengan baik dari anak-anak cucu. Dari beta punya kah, dari anak-anak yang lain punya kah, tapi maksud beta apa yang sudah dibuat jadi kenangan perketon dari orang tua tuh, ahli waris mesti tahu bikin perahu cengkeh itu dengan baik. Jadi for beta tuh anak-anak cucu, cece, cicit, semua dong sudah mesti tahu bahwa ini adalah perahu cengkeh itu peninggalan dari ketumpu Opa Simon Mustamu. Jadi ketumpu anak-anak cucu tuh harus tahu bikin bagaimana caranya supaya akan seng punah, akan tetap ada, supaya itu menjadi satu kenangan perketom anak-anak cucu cece cicit. Itu yang beta harapkan, supaya perahu cengkeh yang dong bilang perahu cengkeh Mustamu, perahu cengkeh dari Ambon nih akan pernah hilang, tetap akan ada, mengharumkan nama keluarga besar Mustamu di Ambon dan perahu cengkeh. Jadi untuk anak-anak, cucu-cucu yang sampai sekarang mereka masih bangga dengan nama Mustamu Perahu Cengkeh itu, pesan saya supaya nama itu dipertahankan, jangan memalukan nama Opa, karena ini adalah usaha Opa untuk kita semua. Ini adalah perahu cengkeh yang ada di rumah saya, dari Ibu Aletaneti Walasari Mustamu yang punya perahu cengkeh ini. Saya kasih untuk Yanes Mustamu, tolong dipelihara, dirawat, disimpan yang baik karena ini adalah warisan. Tuhan berkati Yanes, Yanes jadi berkat untuk banyak orang. Amin. Tuhan berkati. Ini hasil Opa nih, jadi ini asli loh, asli, ini asli banget, asli ini. Ini aslinya. Tidak ada lagi nih. Udah nggak bisa ngomong Opa. Ini hasil Opa nih. Dengan berkembangnya waktu, ya selalu dipesan tuh selalu tahu bahwa Mustamu dibilangnya adalah Mustamu Perahu Cengkeh, dan itu diakui sampai akhirnya perahu cengkeh itu masuk di museum yang ada di Ambon. Dan sekarang perahu cengkeh itu setahu Papa Bam yang masih terakhir itu bikin tahun sekitar era 80-an, dan Papa Ye juga pernah melihat perahu cengkeh itu ada di Istana Cipanas gitu. Nah itu kemungkinan pada saat itu adalah perahu cengkeh yang dipesan Soekarno melalui Opa Simon gitu. Nah ada beberapa perahu sendiri yang mungkin sekarang sudah ada yang di Belanda, terus yang di Indonesia sendiri itu cuma ada di beberapa yang masih ada anak-anaknya pegang, dan keponakan-keponakan Opa Simon tentunya. Saya juga pernah dengar di Padang juga sempat ada yang punya gitu, tapi pas dicari orangnya udah nggak sempat ketemu, karena waktu itu kebetulan di Padang itu yang pernah punya miliki itu adalah salah satu tetangga kita gitu. Itu aja sih. Terus ya semoga ini bisa berkelanjutan si perahu cengkeh ini.